untuk panjenengan yang baru datang, mungkin di bagian ini yang belum panjenengan ketahui. Wong Edan Bagu itu lahir kembali ke dunia untuk sebuah kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Kudus atau Roh Suci. Angudi dayane sedulur papat kalimo pancer atau wahyu pancagaib yang dipraktekkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku yang selama ini kita kenal sebagai iman. Sebab karena itu, selain kebajikan, selain kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Kudus atau Roh Suci, bagi wong Edan Bagu tidak. Setiap yang datang ke sini itu pasti udah capek, udah lelah kan, udah capek, sudah lelah dengan beban derita masalah dunia. Panjenengan datang menemui saya di sini itu sangat tepat. Kenapa saya katakan tepat? Karena saya akan menunjukkan jalan menuju keselamatan, bahkan kesempurnaan hidup. Gratis. Dan jangan ragu, jangan takut. Karena saya akan menemani perjalanan spiritual panjenengan sampai ke tempatnya. Hanya saja ada syaratnya. Apa syaratnya? Panjenengan harus bertobat. Lah bagian ini mungkin yang panjenengan belum begitu paham. Syaratnya harus bertobat. Tapi saya bukan penjahat Pak Beb, kok disuruh bertobat? Jangan terlalu sempit berpikirnya. Arti maksud daripada bertobat itu bukan hanya berlaku untuk para penjahat saja. Dan bertobat yang saya maksud adalah menghentikan, meninggalkan semua kelakuan-kelakuan panjenengan yang panjenengan lakukan di luar kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Suci atau Roh Kudus. Nah, bertobat dari itu. Karena hanya dengan seperti itu, hanya dengan begitu, panjenengan akan menyukai kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Kudus atau Roh Suci. Dan mau melakukan kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Kudus atau Roh Suci. Jadi, kalau panjenengan tidak menghentikan dan tidak meninggalkan seluruh kelakuan-kelakuan panjenengan di masa lalu sebelum nyampe di sini, yang panjenengan lakukan tanpa kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Kudus atau Roh Suci, panjenengan tidak akan menyukai kebajikan itu. Panjenengan tidak akan pernah bisa menyukai kebajikan, apalagi mau melakukan kebajikan.
Panjenengan tidak akan pernah menyukai kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Suci. Dan tidak akan mau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Suci. Kalau panjenengan tidak mau menghentikan, tidak mau meninggalkan semua kelakuan masa lalu yang seumur hidup nyaris panjenengan lakukan tanpa kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Suci atau Roh Kudus. Lah, yang menjadikan panjenengan capek, lelah, ragu, takut, gagal lagi, sudah gagal, bermasalah lagi. Nah, itu akibat dari kelakuan-kelakuan yang panjenengan lakukan tanpa kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Suci atau Roh Kudus. Apapun kelakuan panjenengan, apalagi kalau itu kelakuan yang luar biasa. Kelakuan sederhana, kelakuan sepele saja, kalau itu panjenengan lakukan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Kudus atau Roh Suci, pasti sempurna. Artinya tidak akan jadi masalah dalam bentuk apapun. Tidak akan menimbulkan permasalahan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya apapun masalah yang kita hadapi apapun masalah yang kita hadapi itu adalah hasil dari kelakuan kita sendiri yang kita lakukan tanpa kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Kudus atau Roh Suci. Apapun itu yang dilakukannya. Apalagi sebuah keburukan. Kebaikan saja kalau kita lakukan tanpa kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Suci atau Roh Kudus akan jadi masalah. Itu kebaikan loh. Apalagi keburukan. Kebaikan saja kalau kita lakukan tanpa kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Suci akan menjadi masalah, akan menjadi karma. Apalagi keburukan. Lah, masa lalu kita itu seperti itu. Makanya harus dihentikan, harus panjenengan tinggalkan. Kalau panjenengan ingin selamat, kalau panjenengan ingin sempurna. Makanya mengkaji dan mempraktekkan wahyu pancagaib, menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, syaratnya adalah bertobat. Bukan uang, bukan tirakat puasa, bukan ritual-ritual, dan ube-rambe lainnya. Syaratnya adalah bertobat. Arti maksud daripada bertobat adalah menghentikan atau meninggalkan semua kelakuan-kelakuan yang kita lakukan tanpa kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Suci di masa lampau. Nah, setelah menghentikan dan meninggalkan semua kelakuan-kelakuan yang kita lakukan tanpa kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Suci, kemudian memulai lagi kelakuan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Suci. Lah, melakukan kelakuan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Suci ini tidak gampang. Ya, tidak gampang. Kenapa kok tidak gampang? Dikarenakan kita belum terbiasa. Tidak berat, tapi tidak gampang. Tidak berat sebenarnya. Tidak berat, namun tidak gampang. Dan itu dikarenakan kita belum terbiasa. Kita terbiasa melakukan apapun asal melakukan. Suka-suka kita. Asal melakukan suka-suka kita. Konyolnya, bahkan sesuatu dari orang lain kita lakukan.
Itu lebih konyol lagi. Sesuatu dari orang lain kita lakukan. Sesuatu dari orang lain itu tanpa kesadaran rasa cinta, kasih sayang, roh suci. Dan kita lakukan tanpa kesadaran rasa cinta, kasih sayang, roh suci. Bukti daripada kebaikan yang kita lakukan kok jadi masalah, kok jadi karma itu di mana? Apapun yang kita lakukan tanpa kesadaran rasa cinta, kasih sayang, roh suci akan menimbulkan masalah dan tidak berhenti di masalah sampai ke karma. Dengan begitu, apapun yang kita lakukan itu akan selalu mengadili kita. Nah, di sini buktinya. Apapun yang kita lakukan tanpa kesadaran rasa cinta, kasih sayang, roh suci akan mengadili kita. Bukti mengadilinya di mana? Jangankan sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik saja, jika kita lakukan tanpa kesadaran rasa cinta, kasih sayang, roh suci, kita akan diadili oleh kebaikan yang kita lakukan. Ini sulit. Ini sulit. Dikarenakan kita belum terbiasa. Misal contoh. Kita punya saudara sedang bermasalah utang. Karena kita kasihan, lalu kita membantu membayar hutangnya saudara. Baik kan? Sangat baik. Tapi jika ini kita lakukan tanpa kesadaran rasa cinta, kasih sayang, roh suci, suatu ketika saudara kita yang tadinya punya utang itu, yang utangnya kita lunasi itu, lewat di jalan dan kita sapa. Kang mau kemana? Atau Dek mau kemana? Dikarenakan dia tidak mendengar sapaan kita, jangankan menjawab, noleh saja tidak. Dan pasti, bisa dipastikan, entah itu terucap atau tidak terucap, sombongnya. Coba kalau utangmu dulu itu tidak saya lunasi. Letak baiknya di mana kalau sudah seperti itu? Kenapa kok sampai mengatakan seperti itu? Karena ketika dia membantu saudaranya melunasi hutang, itu dilakukan tanpa kesadaran rasa cinta, kasih sayang, roh suci. Contoh satu lagi dari saya. Sedang lewat di kota, di lampu merah, ada pengamen. Memberi uang kepada pengamen, baik kan? Namun jika ini dilakukan tanpa kesadaran rasa cinta, kasih sayang, roh suci, ngambil dompet, mencari uang nominal terkecil. Ya. Begitu ngambil dompet, yang dicari nominal uang yang terkecil. Itu bukti bahwa apapun yang dilakukan tanpa kesadaran rasa cinta, kasih sayang, roh suci adalah masalah. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan sudah pasti ada muatannya. Kalau bukan ego ya pamrih, kalau bukan pamrih ya arogan. Apapun yang kita lakukan, mau baik mau buruk, pasti ada ego di dalamnya, pasti ada pamrih di dalamnya, pasti ada arogan di dalamnya. Jika kita lakukan tanpa kesadaran rasa cinta, kasih sayang, roh suci atau roh kudus.
Lah, kita harus berhenti dari hal ini. Baru bisa mengkaji dan mempraktekkan wahyu pancagaib. Jika tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena wahyu pancagaib adalah manunggaling kawula Gusti. Lah, manunggaling kawula Gusti, kalau sudah manunggal, ini adalah Ruh Suci atau Ruh Kudus. Disebut sebagai sedulur papat kalimo pancer karena belum manunggal. Nah, kalau mereka sudah manunggal tersebut Ruh Kudus atau Ruh Suci atau hidup. Ini tidak gampang. Karena belum terbiasa. Bukan karena berat, bukan karena tidak mampu, bukan. Karena belum terbiasa. Terbiasanya kita melakukan hal apapun asal melakukan. Bukan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Ruh Suci. Nah, selama panjenengan gembleng di sini, panjenengan sedang melatih diri tentang hal ini. Ya, panjenengan sedang melatih diri tentang hal ini. Selama panjenengan belajar bersama saya di sini. Nah, ini rumit. Sulit. Kerumitannya, kesulitannya. Sore tadi saya barusan menyaksikan. Kesulitannya, sore tadi saya baru saja menyaksikan. Panjenengan selesai melakukan patrap samadhi, bekas duduk panjenengan ditinggalkan begitu saja. Nah, itu baru saja saya. Sulit kan? Nah, itu. Nah, di situ saya jadi tahu, berarti kesadarannya putus. Selesai patrap samadhi, ndak ingat bekas duduknya, berarti kan putus kesadarannya. Nah, itu sulit. Dalam hal ini dibutuhkan kesadaran kontinu dan kesadaran universal. Kalau panjenengan kesadarannya putus, banyak pelajaran yang tertinggal. Maka selama di sini panjenengan sedang berlatih. Selama di sini panjenengan sedang belajar. Nah, kalau banyak pelajaran, banyak pelatihan yang tertinggal bagaimana? Setelah meninggalkan pesanggrahan ini, panjenengan tidak belajar lagi loh. Nah, di luar sana panjenengan sudah praktek kalau sudah meninggalkan pesanggrahan ini. Jadi, selama panjenengan belajar bersama saya di pesanggrahan ini, panjenengan harus super hati-hati. Karena ini sulit disebabkan panjenengan belum terbiasa. Kalau tidak super hati-hati, banyak pelajaran yang tertinggal nantinya. Sehingganya ketika panjenengan praktek di luar, masih mengalami kebingungan. Karena masih ada banyak pelajaran-pelajaran atau pelatihan-pelatihan yang tertinggal. Nah, pelatihan ini dimulai ketika panjenengan bangun dari tidur hingga tidur lagi. Pelatihannya di situ. Dan saya target 4 hari 4 malam itu panjenengan sudah mumpuni di situ. Sudah ahli. Kalau panjenengan benar-benar super hati-hati loh ya. Kalau panjenengan benar-benar super hati-hati, 4 hari 4 malam belajar bersama saya di sini, panjenengan sudah mumpuni, sudah ahli di situ. Kecuali kalau panjenengan tidak super hati-hati. Dikarenakan banyak kecolongannya. Dan jangan pernah lupa, yang menentukan patrapnya panjenengan adalah diam ketika bersamadhi. Sedangkan yang menentukan laku panjenengan di luar patrap samadhi adalah menebar kesadaran rasa
cinta kasih sayang Roh Kudus kepada siapapun dan apapun. Dengan cara menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang Roh Suci. Hanya dua itu yang panjenengan latih. Kenapa saya katakan gampang? Lawang panjenengan hanya melatih diri tentang dua hal. Kenapa saya katakan gampang? Karena panjenengan hanya melatih diri tentang dua hal. Satu hal, diam di dalam samadhi ketika patrap. Hal yang kedua, menikmati rasanya kelakuan yang panjenengan lakukan sendiri. Hanya dua hal itu. Panjenengan ahli di dua hal ini, bisa jadi melebihi saya nanti. Ya. Panjenengan ahli di dua hal ini selama panjenengan belajar bersama saya di sini, tidak menutup kemungkinan panjenengan bisa melampaui saya, bisa lebih dari saya. Dan kalau panjenengan bisa melampaui saya, bisa lebih dari saya, itulah satu-satunya yang bisa membahagiakan saya. Dikarenakan keberhasilan panjenengan, kesuksesan panjenengan di dalam belajar ini adalah kebahagiaan saya. Nah, untuk itu dibutuhkan super hati-hati. Karena apa? Karena kedua-duanya yang sedang panjenengan latih itu harus kontinu, harus universal. Jadi jangan sampai terulang lagi ya. Ketika panjenengan patrap samadhi ditentukan oleh diam di dalam kesadaran yang terjaga kan. Artinya kesadaran yang kontinu. Nah, untuk mendapatkan kesadaran kontinu ini dibutuhkan waktu bermenit-menit untuk bersamadhi kan. Kenapa setelah selesai samadhi kok panjenengan putus sendiri? Nggak ingat. Lemek samadhi mau nggak ingat. Berarti kan panjenengan putus sendiri tuh kesadarannya. Harusnya selesai bersamadhi, kesadaran ini tadi tetap terbawa, tetap dibawa. Agar supaya langkah demi langkah kaki kita ini ternikmati rasanya. Kan di luar patrap samadhi yang penentunya kan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Suci. Di prakteknya, praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Suci adalah menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Dengan kesadaran cinta kasih sayang Roh Suci itu sendiri. Nah, kalau selesai semedi, kesadarannya panjenengan putus, bagaimana mungkin panjenengan bisa menikmati rasanya langkah kedua kaki panjenengan? Lawong lemek semedi saja ndak ingat. Ayo, kira-kira gitu enggak? Kira-kira gitu enggak? Nah, itu rumitnya di situ, ya, rumitnya di situ. Kalau asal kesadaran, orang awam saja tahu. Nah, kalau asal kesadaran, orang awam saja tahu. Buktinya orang awam itu tahu tentang kesadaran. Nah, kalau disebut stres enggak mau. Nah, disebut pikun marah. Berarti kan dia tahu kesadaran tuh. Stres kamu, pikun kamu, marah itu bisa berkelahi itu. Coba aja orang awam kamu panjenengan tuding, kamu stres ya, kamu pikun ya, dijak gelut sampean. Artinya orang awam saja tahu. Dan kesadaran yang kita bahas di sini adalah kesadaran yang kontinu, kesadaran yang universal. Kenapa kita membutuhkan kesadaran yang kontinu?
kesadaran yang universal. Kesadaran kontinu, kesadaran universal, inilah yang disebut-sebut sebagai kesadaran Tuhan. Atau kesadaran murni, atau kesadaran tertinggi. Maka di dalam pelatihannya tidak gampang. Tidak gampang. Dibutuhkan kejelian, dibutuhkan kehati-hatian. Segerak-geraknya tubuh kita perhatikan. Karena hanya dengan memperhatikan segerak-geraknya tubuh kita bisa menikmati rasanya. Gitu. Nah, gembok kuncinya itu dua hal itu ya. Gembok kuncinya dua hal itu. Panjenengan mumpuni di situ, ahli di situ, panjenengan bisa melampaui saya. Tidak menutup kemungkinan panjenengan bisa melampaui saya. Dan ketika panjenengan bisa melampaui saya, disitulah saya terbahagiakan panjenengan. Artinya panjenengan berhasil membahagiakan saya. Dan menikmati rasanya. Kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran rasa, cinta, kasih sayang Roh Suci. Dengan praktek atau teknik. Itulah yang dimaksud kebajikan. Itulah yang dimaksud kebajikan. Kelakuan apapun yang kita lakukan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Suci, itulah kebajikan. Karena apapun yang tersentuh atau bersentuhan dengan kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Suci ini akan tersempurnakan. Tidak ada satupun makhluk yang tidak merindukan kesempurnaan. Tidak ada satupun makhluk yang tidak butuh kesempurnaan. Dan ketika kita berhasil memberikan kesempurnaan kepada sesuatu, itulah kebajikan. Jadi kebajikan itu bukan memberi uang kepada orang miskin, bukan. Nah, untuk apa kita memberi uang kepada orang miskin kalau tidak kita sadari rasanya? Lebih baik kita tidak memberikan uang kepada orang miskin, tapi ternikmati rasanya dengan kesadaran rasa cinta, kasih sayang, Roh Suci. Sebab kalau rasanya berhasil kita nikmati dengan kesadaran cinta, kasih sayang, Roh Suci, kalau punya uang tidak mungkin tidak ngasih sama orang miskin itu. Nah sebenarnya praktek ini sederhana sekali gitu loh. Ya. Praktek ini sebenarnya sederhana sekali. Dan itu mudah, ringan. Namun dikarenakan kita belum terbiasa, seakan-akan rumit banget ya. Kenapa? Karena pergerakan sekecil apapun, pergerakan sesepele apapun, rasanya harus berhasil kita nikmati dengan kesadaran. Jika tidak, di sela itulah karma akan menyentuh jiwa panjenengan. Nah, masalah dunia yang paling mengerikan itu karma ini. Karma inilah yang paling mengerikan. Hampir semua orang tahu tentang karma ini ya. Hampir semua orang tahu tentang karma ini. Tapi hanya sedikit yang paham. Nah, kalau semua orang yang mengetahui karma, paham, pasti bertobat. Ya. Kalau semua orang yang mengetahui karma, paham apa dan bagaimana itu karma,
pasti dia akan bertobat. Akan kapok di situ. Tidak akan mengulangi lagi. Tahu karma, mengulangi lagi. Mengulang berarti kan tidak paham. Lang sudah tahu karma kok diulang lagi, diulang lagi. Karma yang sudah terbuat saja belum lunas. Buat karma lagi. Karma kedua belum lunas, bikin karma lagi. Terus begitu aja. Bagaimana tidak capek menjalani kehidupan di dunia. Lawong yang kita pikul, yang kita sunggi, yang kita gendong, yang kita jinjing adalah karma semua. Agar supaya apapun yang terjadi di dalam kelakuan kita tersempurnakan, tidak menjadi karma, maka apapun itu nikmatilah rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang Roh Suci atau hidup atau Roh Kudus. Sebab hanya dengan begitu apapun itu akan tersempurnakan. Kembali kepada asal usul sangkan paraning dumadi. Baru kita bisa tentram. Kalau tidak, selamanya panjenengan akan capek. Kan letih di situ, lelah. Lah apapun yang kita lakukan masalah. Apapun yang kita lakukan itu masalah. Buktinya apa kalau apapun yang kita lakukan itu masalah? Lah kepikiran. Apapun yang kita lakukan itu loh kepikiran. Apa nggak masalah tuh? Masalah apapun. Jadi tidak ada ikhlasnya. Dengan kelakuannya kita sendiri loh kita tidak ikhlas. Bagaimana mungkin dengan yang lain? Buktinya tidak ikhlas. Lah kepikiran itu tadi. Nah, untuk keluar dari belenggu itu, kita harus mengkontinyukan kesadaran dan menguniversalkan kesadaran. Dan selama panjenengan belajar bersama saya di sini, itulah yang sedang panjenengan latih. Dan saya ingin panjenengan harus mumpuni, harus ahli di dua hal tersebut. Panjenengan ahli di dua hal tersebut, tidak ada bedanya. Antara panjenengan dengan Tuhan itu nggak ada bedanya. Nah kalau panjenengan tidak ada bedanya dengan Tuhan, lalu masalah apa yang bisa menyentuh panjenengan? Masalah apa yang bisa menyentuh Tuhan? Sesungguhnya aku adalah batinnya manusia. Dan manusia itu adalah wujud dohir kenyataanku. Firman ini harus panjenengan buktikan. Firman itu harus panjenengan buktikan. Kalau panjenengan ingin selamat, kalau panjenengan ingin sempurna. Nah kalau panjenengan tidak menggenapi firman tersebut, bagaimana bisa selamat? Jauh lagi dengan namanya sempurna. Lawang isinya masalah. Noleh ke kanan masalah, noleh ke kiri masalah. Tidak noleh masalah. Nah coba gimana? Itulah yang membuat kita selama ini capek, lelah, letih, jenuh, bosan. Jadi
Untuk itu, siapapun yang ingin selamat kehidupannya di dunia, siapapun yang ingin tersempurnakan wujud jiwanya, harus menyukai kebajikan dan mau melakukan kebajikan. Jika tidak bisa. Karena kita dikalifahkan ke bumi untuk hal itu. Gitu. Nah, kalau tidak menyukai kebajikan, tidak mau melakukan kebajikan, berarti kita sudah berkhianat. Karena kita diturunkan ke bumi untuk itu. Jadi manusia hidup diturunkan ke bumi itu sebagai khalifah. Bukan sebagai lain. Bukan sebagai yang lain. Manusia hidup diturunkan ke dunia, ke bumi itu sebagai khalifah. Bukan sebagai yang lain. Tidak mau di situ, tidak mau melakukan itu, berarti panjenengan mengkhianati diri panjenengan sendiri. Ya sudah pasti tidak selamat. Apapun itu panjenengan harus mencari. Kalau tidak mencari, panjenengan tidak akan mendapatkan. Sekalipun mendapatkan, nggak ada kenyangnya, nggak ada puasnya. Kalau tidak mencari, tidak mendapatkan. Artinya untuk bisa mendapatkan harus mencari. Setelah mendapatkan, tidak ada puasnya. Karena apa? Sebab mencuri. Karena mencuri. Kenapa saya katakan mencuri? Apapun yang disediakan oleh Tuhan di dalam semesta alam ini untuk khalifahnya. Bukan untuk selain khalifahnya. Artinya selain khalifah Tuhan tidak punya hak tentang apapun di dunia ini. Makanya apapun yang berhasil disentuh tidak memuaskan. Lawang mencuri. Bukan haknya. Kalau tidak mencari, tidak bisa. Merokok itu tidak bisa kalau tidak mencari. Kalau tidak mencari, makan itu tidak bisa. Kalau tidak mencari. Jadi untuk bisa makan, untuk bisa ngerokok, dan lain-lainnya, itu harus mencari. Kalau sudah mencari, ngerokok satu pabrik aja tidak puas-puas itu. Seperti saya ini. Karena apa? Mencuri. Karena mencuri. Dikatakan mencuri sebab semua yang ada di alam semesta ini diperuntukkan bagi khalifahnya. Untuk dijaga, dirawat, dilindungi, dan disempurnakan. Apa istimewanya menjadi khalifah Tuhan, Pak Web? Loh, enggak capek jenengan. Sudah enggak capek, selamat pula. Kalau tidak percaya, mari kita buktikan bersama. Caranya membuktikan bagaimana? Dua hal tadi yang sedang panjenengan latih selama di sini. Itu adalah gembok dan kuncinya. Panjenengan ahli di situ, tidak ada satupun masalah yang bisa menyentuh panjenengan. Kecuali kalau kesadaran panjenengan putus. Nah, ketika kesadaran panjenengan putus, disitulah panjenengan bisa disentuh masalah. Kenapa kesadarannya harus kontinu, Pak Web?
Karena alam semesta itu isinya miliaran. Alam semesta itu isinya miliaran. Nah, kalau kesadarannya tidak kontinu, banyak yang tidak kita sadari. Kenapa kesadarannya harus universal, Pak Beb? Sebab alam semesta itu isinya miliaran. Nah, kalau kesadarannya tidak universal, panjenengan akan menghakimi. Akan menilai, membuli, mengfitnah, dikit-dikit dendam, benci, nyari-nyari kesalahan orang lain. Padahal alam semesta seisinya itu adalah gambaran perwujudan Tuhan. Nah, kalau panjenengan kesadarannya tidak universal, panjenengan akan milih-milih, oh ini baik, oh ini buruk. Padahal baik maupun buruk sama-sama gambaran perwujudan Tuhan itu sendiri. Dan itu bukan untuk dinilai, bukan untuk dihakimi, apalagi sampai diadili. Itu untuk disadari bahwa oh, Tuhan itu maha segalanya. Jadi selama ini yang panjenengan fitnah, selama ini yang panjenengan bully, selama ini yang panjenengan benci, selama ini yang mungkin panjenengan cari-cari kesalahannya, itu adalah wujud Tuhan. Makanya panjenengan bermasalah. Nah, wong Tuhan kok dibully, dibenci. Tuhan kok difitnah. Makanya yang ada hanya masalah tok, dan itu melelahkan. Nggak ada ujung pangkalnya. Dalam hal ini ada pertanyaan dari panjenengan yang mungkin kurang klik. Ada? Kalau ada, saya beri waktu untuk bertanya. Ayo. Saya bertanya, semua gerak-gerik adalah bentuk dari yang hidup. Jadi semua gerak-gerik kalau kita berkesadaran adalah baik. Tapi bagaimana kalau kita berbuat yang menurut kita itu tidak baik? Seperti ini. Seperti ini. Yang tepat, semua gerak-gerik adalah gerak-geriknya. Paham? Semua gerak-gerik adalah gerak-gerik Tuhan. Semua gerak-gerik adalah gerak-gerik Tuhan. Nah, kalau semua gerak dan gerik Tuhan ini kita sadari, mana mungkin kita akan nyeblek nyamuk? Lawang nyamuk itu Tuhan yang ciptakan. Jadi tidak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu untuk diceplek, untuk dimatikan, itu tidak mungkin. Jadi kalau kita bisa menyadari semua gerak dan gerik, tidak mungkin panjenengan akan membunuh makhluk, tidak mungkin panjenengan akan menipu makhluk, panjenengan tidak mungkin akan membohongi makhluk, panjenengan tidak mungkin akan memfitnah makhluk. Karena panjenengan tahu itu semuanya adalah Tuhan.
Klik. Lah bagaimana dengan orang lain? Lah mereka belum menyadari, ya wajar lah. Mereka tidak bisa menyadari, mereka belum menyadari. Sehingganya seperti itu kejadiannya. Sebenarnya sebelum ini kita juga sama kan? Semua gerak adalah gerak Tuhan. Semua gerik adalah gerik Tuhan. Artinya tidak ada satupun pergerakan, tidak ada satupun pergerikan yang itu tidak digerak dan digerikkan oleh Tuhan. Nah, dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa apapun itu adalah Tuhan. Ya enggak? Nah, selama ini, sekarang pertanyaannya, selama ini kita menggunakan Tuhan untuk apa coba? Untuk berbagai hal kan? Bahkan melacur kita gunakan Tuhan. Ketika kita melacur, jadi selama ini kita itu menggunakan Tuhan untuk melacur, untuk membohongi sesama makhluk, untuk menipu sesama makhluk, untuk memfitnah sesama makhluk. Itu Tuhan yang kita gunakan. Ya. Karena apa? Karena tidak ada satupun pergerakan dan pergerikan yang itu bukan Dia. Ketika tanganmu mengayunkan sebuah batu, jangan kau anggap engkau yang melempar. Itu aku yang melempar. Makanya bermasalah. Kenapa kok bermasalah? Lalu nggak tepat. Sesungguhnya apapun yang kita lakukan itu menggunakan Tuhan. Apapun yang kita perbuat itu menggunakan Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, selama ini kita gunakan untuk apa Tuhan ini gitu loh. Ayo. Selama ini kita menggunakan Tuhan untuk membuli, memfitnah, membenci, mendendam, membohongi, menipu, bahkan membunuh. Nah selama ini kita perlakukan Tuhan seperti itu. Selama ini kita menggunakan Tuhan seperti itu. Makanya masalah, Pak. Lah kalau setiap pergerakan, setiap pergerikan kita berhasil menyadarinya, pasti tepat sasaran. Pasti tepat sasaran. Nggak meleset. Nggak akan meleset. Karena tidak meleset, karena tepat sasaran, nggak menjadi masalah. Lawang meleset, ya pastilah. Yang muncul suara memfitnah. Lawang meleset, nggak tepat sasaran. Nah kalau tepat sasaran, Tuhan menciptakan mulutnya manusia itu bukan untuk memfitnah. Maksudnya kita datang sini mau belajar, tapi itu Pak Wed cakap nak terus 100% kan kita pelan-pelan belajar. Begitu bagi saya. Iya. Kalau nak terus 100% kan mudah. Tapi sedikit Masuk. Nah, selama Pak Juslan ada di sini, saya akan selalu seperti ini. Sampai yang berhasil masuk itu banyak. Sampai yang berhasil masuk itu banyak. Oke. Mungkin ada yang kurang klik. Saya beri penggambaran, saya beri filosofi. Saya berikan sebuah filosofi. Barangkali masih ada yang kurang klik. Filosofinya seperti ini. Suatu misal, saya berkehendak membuat mobil-mobilan dari
bahan bungkus rokok ini. Yang namanya manusia pasti menginginkan lebih kan? Kayaknya nggak ada tuh manusia yang tidak menginginkan lebih. Karena itu sudah pasti ketika saya berkehendak membuat mobil-mobilan dari bungkus rokok ini, seluruh kemampuan saya gunakan untuk membuat mobil-mobilan agar mobil-mobilan ini nampak indah dan layak dipajang di atas bupet. Kira-kira gitu enggak? Untuk menghasilkan sebuah karya yang luar biasa, semuanya saya curahkan di sini. Setelah mobil-mobilan ini jadi dengan sangat luar biasa, bukannya dipajang di atas bupet, terus saya wek-wek gini. Panjenengan akan menyebut saya apa? Selain gila dan stres, panjenengan akan menyebut saya apa? Enggak betul bagaimana? Selain gila dan stres, panjenengan akan menyebut saya apa? Coba. Tidak ada. Enggak ada sebutan yang lebih layak daripada gila dan stres itu enggak ada. Berhari-hari kamu membuat mobil-mobilan dari itu, setelah jatuh kamu owek-owek. Gila kamu ya? Stres, kira-kira gitu kan? Itu filosofinya. Bagaimana kalau Tuhan itu yang melakukan? Ayo. Bagaimana kalau Tuhan itu yang melakukan? Kalau Tuhan melakukan seperti itu, berarti Tuhan itu gila, berarti Tuhan itu stres. Kira-kira ya enggak? Untuk menciptakan seekor nyamuk, seluruh ilmunya Tuhan itu digunakan. Untuk menciptakan seekor nyamuk loh itu. Seluruh kemahaannya ini digunakan. Setelah tercipta menjadi seekor nyamuk, kok mau diceplek sama Tuhan? Dibunuh. Berarti Tuhan itu gila, berarti Tuhan itu stres. Kaitannya di mana? Kaitannya di sini. Kalau kita berhasil menikmati rasanya pergerakan dan pergerikan yang tak lain dan tak bukan itu adalah Tuhan, tidak mungkin membunuh nyamuk. Kalau sampai membunuh nyamuk berarti Tuhan itu gila, Tuhan itu stres. Lawang susah payah menciptakan nyamuk, setelah tercipta jadi nyamuk kok dibunuh. Itu jelasnya. Itu seekor nyamuk. Bagaimana kalau dengan manusia? Tentu lebih dari sekedar itu kan. Tentu lebih dari sekedar itu. Kenapa dikatakan lebih dari sekedar itu? Karena hanya satu-satunya manusia hidup yang dititipi 3 singgasana oleh Tuhan, yaitu Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas. Mana ada makhluk lain selain manusia yang dititipi 3 singgasananya? Berarti manusia ini kan diperkuat lagi, sesungguhnya aku adalah batinnya manusia dan manusia itu adalah gambaran wujud kenyataan. Istimewa di sini. Sangat istimewa di sini. Sebab itu manusia hidup mendapat stempel makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Dikarenakan satu-satunya makhluk yang mendapat stempel paling sempurna adalah manusia, maka manusialah yang diberi beban tanggung jawab untuk bisa menyempurnakan makhluk-makhluk lainnya. Itu loh. Nah, untuk seperti itu kita harus bisa menikmati
rasanya seluruh kelakuan yang kita lakukan. Karena hanya dengan begitu, apapun yang bersentuhan dengan kita tersempurnakan. Gampang kan aslinya? Karena belum terbiasa, terkesan rumit. Masuk, Pak? Silakan. Ya, yang membuat kita capek, yang membuat kita lelah, yang membuat kita letih, itu akibat. Misal contoh, kita pegang silet. Katakanlah Tuhan itu silet. Ya. Kalau harus saya umpamakan, sesungguhnya ya orang layak Tuhan masuk diumpamanya silet. Tapi untuk sebuah pemahaman kan tidak apa-apa ya. Anggap saja Tuhan itu silet. Nah setelah, karena tidak tahu ya, karena tidak tahu kalau Tuhan itu silet, ketika kita memegang silet, nebang pohon. Bagaimana tidak capek? Sudah capek, terluka pula tangan kita. Silet buat nebang pohon. Ya kan? Kok sepele banget Pak Web, masa Tuhan diumpamakan silet? Oke, saya umpamakan yang luar biasa ya. Saya umpamakan yang luar biasa. Semisal contoh, Tuhan itu samurai Jepang. Ini luar biasa ya, bukan silat ya. Andai kata Tuhan itu samurai Jepang. Dikarenakan tidak tahu, sebab belum menyadari ya. Dikarenakan tidak tahu, yang dipegang samurai Jepang. Buat ngiris bawang di dapur. Bagaimana tidak capek lah. Jadi apa yang kita lakukan selama itu sama halnya seperti itu. Jadi Tuhan kita gunakan untuk mitnah, Tuhan kita gunakan untuk membenci, Tuhan kita gunakan untuk membohongi, Tuhan kita gunakan untuk menipu, untuk menyakiti sesama makhluk, untuk selama ini Tuhan kita gunakan seperti itu. Ya pasti masalah kan. Pasti masalah. Lawang tidak tepat. Yang lain ada pertanyaan? Monggo. Mungkin yang dari Solo. Ada pertanyaan? Itu berarti kan kita sebagai, silakan Pak Web tadi kan makhluk yang paling sempurna. Iya. Itu Dibanding makhluk-makhluk lainnya. Nah, itu berarti kita jadi jalan ke sempurna untuk makhluk-makhluk yang lainnya. Iya. Itu Pak. Ya, untuk itulah manusia diturunkan ke bumi sebagai khalifah. Untuk itu. Nah selama ini kita melakukan itu enggak. Yang ada kan menghancurkan ya. Betul. Merusak, menghancurkan, bahkan membunuh. Artinya kita sudah keluar dari tugas. Apa yang menjadi tugas kita enggak kita lakukan. Apa yang tidak menjadi tugas kita lakukan. Lah selama ini kita melakukan seperti itu. Ada pertanyaan lain? Mungkin ibunya dari Purwokerto? Begini Pak, saya kan orang tani ya. Ya. Selama ini kan saya tidak tahu. Ya. Sedangkan saya itu paling takut sama ulet. Kalau ada ulet saya benar-benar bisa semaput. Itu suatu saat saya tuh benar-benar saya bunuh tuh ulet. Dan selama ini saya untuk meminta maaf dengan makhluk Tuhan itu tadi gimana Pak? Iya kan kunci. Selama kayak saya belum tahu. Iya, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Kurang.
Ada lagi? Panjenengan? Betul Pak, setelah kita contoh. Ya. Pak Wek punya burung. Ada seekor kucing makan. Kan? Salah satu orang itu kucingnya kelempar. Alasnya menyelamatkan burungnya Pak Wek. Tapi habis itu mereka sadari nikmati rasa kelaparannya ini, atau baca kunjikan sudah tahu ahli. Ini penipu. Misalkan ada yang begitu. Ini misalkan ada kan mungkin ada juga pernah terjadi. Saya rasa itu tidak mungkin terjadi. Kalau kita berhasil mampu menyadari alam semesta seisinya, bahwasanya itu adalah perwujudan Tuhan, kita tidak mungkin melakukan itu, Pak. Tidak mungkin melakukan itu. Dan di hadapan seorang makhluk yang dalam keadaan manunggal dengan Tuhannya, tidak mungkin kejadian itu terjadi, Pak. Tidak mungkin itu terjadi. Masuk, Pak? Belum? Sudah masuk apa belum? Ini rumit loh Pak ya. Ini rumit. Siap? Yang meneruskan ibu ini. Jadi selama kita ngikutin gembleng, ini kita kalau baca kunci, berarti karma-karma yang dulu itu bisa terhapus dengan bacaan kunci. Enggak. Tidak. Karma itu terhapus, karma itu tertebus ketika asma sejati dilungguhkan. Nah, setelah asma sejati ini dilungguhkan, maka berusahalah semaksimal mungkin, bisa ndak bisa, untuk berhasil pula menikmati rasanya kelakuan-kelakuan yang kita lakukan, agar tidak terjebak karma lagi. Jadi masa lalu kita itu berhenti di ketika asma sejati itu dilungguhkan. Selesai semua di situ. Sebab karena itu, selama panjenengan gembleng, panjenengan hanya melatih diri tentang dua hal. Bukan tentang yang lainnya. Karena apa? Karena yang lainnya sudah selesai. Jadi tidak perlu diungkit lagi. Yang lainnya sudah selesai. Jadi maksud Pak W itu kelakuan kita ini sesaat ini sekarang ini harus dibalaskan. Ya. Jangan tadi, jangan nanti. Ya. Saat ini loh, sekarang ini loh. Ya. Jangan tadi, jangan nanti. Karena tadi sudah bukan milik kita. Nanti masih belum milik kita. Milik kita adalah saat ini. Maka sadarilah saat ini agar bisa berterima kasih. Itu diminta boleh nggak untuk nanti? Saat ini dia bilang saya mau diminta sama Tuhan. Mintanya ke siapa? Ke Tuhan ya. Di mana Tuhan? Embo. Jangan berbicara dulu. Barusan saya katakan, ya. Jangan tadi, jangan nanti, tapi saat ini. Kenapa? Karena kita sedang berada di saat ini, bukan tadi, apalagi nanti. Oke. Nah, kita harus melatih diri tentang ini loh ya. Ya. Nah.
Jadi untuk nanti nggak boleh ya Pak? Bukan tidak boleh, tidak layak. Tidak layak. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ya, saya ada tanya. Ya. Misalnya seseorang atau apa saja menyuruh kita buat, lalu kita cakap nanti dulu boleh bentar, adakah itu kelakuan apa? Begini Pak Juslan, seumur hidup kita kan bercerai dengan kesadaran kita, ya. Yang berarti kita tidak akur dengan hidup kita. Seumur hidup kita kan bercerai dengan kesadaran kita. Nah sekarang kita sedang belajar menikah ulang dengan kesadaran. Nah kalau sudah seperti itu, kita harus berupaya di sini, Pak Juslan ya, harus berupaya. Di sini kita harus berusaha untuk tidak bercerai lagi dengan kesadaran. Manakala kita sudah manunggal dengan kesadaran ini tadi, sedetik pun tidak bercerai, percayalah, kita tidak akan menghadapi masalah. Nah, perkaranya semua ini paham masalah enggak yang dimaksud gitu. Masalah ini banyak loh ya. Ini saya simpelkan saja masalah gitu ya, masalah. Ini banyak loh. Banyak loh. Masalah itu kan seperti yang dikatakan Pak Web itu kan universal, itu kan banyak kan universal itu semua berbagai macam masalah. Iya. Pokoknya semua yang kita tidak suka itu loh. Iya. Itu namanya masalah. Masalah. Semua yang menimbulkan rasa tidak enak, tidak nyaman, tidak tenang itu loh. Apapun itu. Termasuk sebuah pertanyaan dari Bapak tadi. Burung saya mau diterkam, itu kan masalah itu. Itu kan masalah kan? Itu juga termasuk masalah itu. Jadi, kalau seseorang dalam keadaan manunggal jati tidak akan menghadapi masalah, tidak akan mengalami masalah. Ayo, panjenengan sudah klik belum di sini nih? Berarti menjalankan kehidupan baru kan? Iya, dalam kemanunggalan ini tadi. Dalam kemanunggalan ini tadi. Lah, yang panjenengan pertanyaan-pertanyaan itu, yang panjenengan pertanyakan itu adalah sesuatu yang bukan kepada orang yang sedang dalam keadaan manunggal jati gitu loh. Adalah yang panjenengan pertanyakan itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang dihadapi oleh orang yang tidak dalam sikon manunggal jati. Nah kalau itu yang dipertanyakan saya nggak bisa jawab. Lawang orang dalam keadaan tidak manunggal jati ya bisa mengalami apa saja kan. Entah itu dari dirinya sendiri atau dari orang lain. Maksud saya kalau kita sudah manunggal jati. Iya. Sesuatu perkara yang disuruh tapi kita cakap sebentar, adakah itu satu kesalahan? Kan Pak Juslan tahu. Ketika ada seseorang menyuruh kita, kan Pak Juslan sudah tahu. Ketika ada seseorang yang menyuruh Pak Juslan itu, kan Pak Juslan sudah tahu. Dia tinggal melakukan saja kan. Kalau yang diketahui saya harus nanti dulu, ya ikuti aja nanti dulu. Ikuti aja nanti dulu gitu. Paham ya? Kan tahu di situ.
Ayo, harus klik di sini, harus klik. Harus benar-benar paham di sini. Yang belum paham, coba. Untuk masa depan, untuk nanti, apakah boleh diminta? Bapak itu tadi kan begitu ya. Itu kan untuk seseorang yang tidak dalam keadaan manunggal jati. Nah, kalau seseorang yang dalam keadaan manunggal jati, apa yang mau diminta apa? Yang dimintai siapa? Yang meminta siapa? Sing njaluk sapa, sing dijaluki sapa? Kalau dalam keadaan manunggal jati. Yang meminta siapa? Yang meminta itu siapa? Yang dimintai siapa? Ini kita sedang bercerita dalam keadaan manunggal jati loh ya. Emang saya nggak bisa jawab. Di dalam spiritual itu tidak diperkenankan, Pak. Di dalam spiritual ya. Ini di luar manunggal jati loh ya. Di luar manunggal jati, di dalam spiritual itu tidak diperkenankan. Kenapa tidak diperkenankan? Lawang saat ini saja belum disyukuri kok minta yang nanti. Ini di dalam spiritual loh. Yang saat ini saja belum disyukuri kok minta yang nanti gitu. Ini dalam spiritual. Sedangkan di dalam manunggal jati tidak ada suatu apapun yang tidak kita mengerti. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak kita pahami, tidak ada sesuatu apapun yang tidak kita ketahui. Dikarenakan kita menyadari seluruhnya. Nah, kalau kita menyadari seluruhnya, mana mungkin kita tidak ngerti? Tidak paham, tidak tahu. Tidak mungkin kan, lawang kita menyadari seluruhnya. Kalau sampai ada yang tidak ngerti, tidak paham, tidak tahu, berarti ada yang tidak tersadari di situ. Ada yang tidak tersadari. Kalau dalam keadaan manunggal jati, jangan takut. Jangan takut, jangan ragu. Kalau dalam keadaan manunggal jati. Karena apa? Karena tidak ada sesuatu yang kita tidak ngerti, tidak paham, tidak tahu. Di dalam diri kita. Seseorang yang dalam keadaan manunggal jati, ini diri kita ya, di dalam diri kita. Seseorang yang dalam keadaan manunggal jati, tidak mungkin menghakimi, mengadili, memfitnah, membenci, membuli, dendam. Tidak mungkin. Ini pribadi. Di dalam diri. Di luar diri. Seseorang yang dalam keadaan manunggal jati. Tidak mungkin. Burung saya diterkam kucing. Tidak mungkin. Gitu loh maksud saya. Ini di luar diri. Ya. Seperti yang ditanyakan. Tidak mungkin. Kalau saya tidak dalam keadaan manunggal jati. Bisa jadi. Bisa jadi itu. Tapi di dalam keadaan seseorang yang manunggal jati, itu tidak mungkin terjadi. Itu tidak mungkin terjadi. Lah kalau ada burungnya tetangga yang diterkam kucing, Pak Web. Kita dalam keadaan manunggal jati. Kita dalam keadaan manunggal jati, kita tahu ada burungnya tetangga diterkam kucing. Pengetahuan kita kan tidak berhenti di tahu saja. Selain tahu, kan kita paham. Kita ngerti. Kenapa risau? Mengetahui dalam keadaan manunggal jati, mengetahui burung tetangga diterkam kucing. Kan kita paham. Kita ngerti. Kenapa risau? Bisanya risau karena kita membahas kejadian yang belum terjadi. Gitu loh. Bisanya risau, bisanya khawatir,
Bisanya jadi pemikiran dikarenakan kita membahas sesuatu yang belum terjadi. Kalau benar-benar itu terjadi, kita dalam keadaan manunggal jati, itu terjadi, kan kita paham, kita ngerti. Nah sekarang pertanyaannya, panjenengan ini paham nggak dengan yang dimaksud ngerti? Ngerti nggak dengan yang dimaksud paham? Ini loh pertanyaannya. Nah. Kan tahu di situ. Kan tahu. Pertanyaannya itu di situ. Nah, kalau panjenengan itu paham, maksudnya ngerti, ngerti maksudnya paham, enggak bingung jenengan. Gitu loh. Enggak bingung. Maksudnya sesuatu kejadian di dalam dugaan kita terjadi, biarkan aja. Bukan dibiarkan, kan kita tahu di situ. Ya. Kan kita ngerti, kita paham. Jadi maksudnya itu apa yang kita harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, kan kita udah ngerti di situ, Pak. Apakah harus diam? Apakah harus mencegah kucing itu untuk tidak menerkam burung? Kan kita ngerti di situ. Gitu loh. Kita udah paham di situ. Kesadaran lagi di situ, Pak. Ya? Kesadaran lagi ya. Bukan kesadaran, ini manunggal jati, Bro. Oh, iya. Sudah manunggal. Ini manunggal jati. Ini manunggal. Jadi di dalam keadaan manunggal jati, alur cerita sinetron, endingnya, klimaknya kita paham. Kita paham. Jadi ketika ada adegan ibu tiri menyiksa anak tirinya, kita udah ngerti, udah tahu nanti di menit ini akan ada adegan ibu tiri menyiksa anak tirinya. Begitu sampai di menit itu, kita udah nggak heran lagi. Karena kita udah mengerti, udah tahu. Kalau itu tuh sinetron. Gitu. Kalau itu sinetron. Selain sinetron, semuanya sudah kita ngertiin, semuanya sudah kita pahami, semuanya sudah kita ketahui. Jadi nggak heran lagi. Ketika sinetron itu tayang, kita sudah nggak heran lagi. Tahu sutradaranya itu, Pak. Kok tahu sutradaranya? Tahu alur ceritanya ini tadi loh. Alur kejadiannya ini lo tahu. Nah, ayo. Harus pahamnya dengan di sini. Harus klik, ayo tanya lagi. Apa itu? Maksudnya luar dalam kita bukan manggil kita tengah kelakuan berjalan menuju ke sesuatu, kita tetap nampak sesuatu orang itu jatuh, apa harus kita lakukan? Ya tinggal perhatikan aja. Enggak, tinggal menikmati rasanya kelakuan saja. Pak Juslan. Iya. Tinggal menikmati rasanya kelakuan saja. Gini. Saya ulang lagi, ini tentang manunggal jati. Saya dalam keadaan manunggal jati. Di dalam keadaan manunggal jati saya tahu jam 7 pagi akan ada yang datang mau gembleng. Atau nanti jam 10 akan ada datang yang jam 11 nanti akan ada yang mau beli pisang. Saya tahu semua di situ. Oh, maksudnya bila ada orang sudah manunggal jati, dia tahu semuanya begitu. Nah, ketika jam 7 ada yang datang mau gembleng. Ini kata-katanya seperti ini. Bahasanya seperti ini, tujuannya seperti ini, mungkin niat-niat lainnya seperti ini. Saya harus melakukan apa? Ini saya sudah ngerti, udah paham, udah tahu. Jadi ketika jam 7 itu seseorang sudah datang, plek, apakah saya harus menghadapi atau wakil saya yang menghadapi? Kan saya sudah tahu. Karena saya sudah tahu,
bahwa tamu yang datang jam 7 itu akan dihadapi oleh wakil saya tetap enjoy di sana. Klik belum? Ayo. Satu lagi. Saya dalam keadaan manunggal jati. Setelah bangun dari tidur pagi hari, kan di situ saya melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah kan. Setelah di dalam mijil, di dalam patrap samadhi mijil toto lenggah, saya mengetahui perjalanan hidup saya hari itu akan ke Solo. Ya, akan ke Solo untuk sebuah kepentingan. Lah nanti di dalam perjalanan saya menuju Solo untuk sebuah kepentingan, saya akan melihat ada orang jatuh dari motor. Nah, ketika orang jatuh dari motor ini saya nolongin. Atau saya tidak nolong. Kenapa? Karena sudah ada yang nolong. Kenapa saya harus nolong? Karena belum ada yang nolong. Ini sudah saya ketahui. Gitu. Ya. Ketika tiba waktunya, berangkatlah saya ke Solo. Sampai di jalan benar ada orang jatuh. Jeruk. Saya harus nolong nih. Lah kan tinggal nikmati saja lah. Nyelawung sudah tahu itu tadi. Kan udah paham. Berkata begitu, kita belum merasain macam itu. Itu. Jadi tinggal nikmati aja kelakuannya kan gitu. Lawang sudah diketahui sebelumnya, sudah dipahami sebelumnya, sudah dimengerti sebelumnya. Jadi kan kelakuannya kan tinggal dinikmati aja rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Nah dengan penggambaran itu tadi, klik ya, klik. Nah kalau sudah seperti itu berarti kesimpulannya bagaimana caranya agar kita selalu dalam keadaan manunggal jati. Kan gitu. Selain itu tak perlu diupayakan. Karena apa? Karena kita akan ngerti sendiri, paham sendiri, tahu sendiri. Siapa yang memberi mengerti, siapa yang memberi pemahaman, siapa yang memberi tahu. Hidup kita seperti yang dimotivasikan setiap sore. Semakin kita bisa diam, semakin jiwa raga kita akan dikuasai oleh hidup kita. Maka hidup kita itu adalah guru sejati kita. Artinya semakin jiwa raga kita dikuasai oleh hidup kita yang tak lain dan tak bukan adalah guru sejati kita. Jika ada sesuatu akan dimengertikan, akan dipahamkan dan akan diberitahukan oleh hidup kita atau oleh guru sejati kita kepada kita. Lah agar supaya senantiasa dalam keadaan manunggal jati, panjenengan kan sedang berlatih dua hal. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Lah, menguasai dua hal inilah untuk mempertahankan kemanunggalan jati gitu. Makanya panjenengan harus ahli selama belajar sama saya di sini. Agar supaya nanti meninggalkan pesanggeran ini panjenengan sudah ahli mempertahankan manunggal jati panjenengan. Dengan manunggal jati panjenengan yang terpertahankan tidak ada sesuatu yang mustahil jika panjenengan mau. Kenapa bisa seperti itu? Karena panjenengan adalah gambaran wujud kenyataan Tuhan. Tuh. Gitu. Jadi yang lain itu tidak perlu kita upayakan. Yang harus kita upayakan adalah mempertahankan kemanunggalan jati kita. Yang lainnya tak usah dirisaukan. Karena kita bisa kalau kita mau. Apapun itu. Nah di era modern ini hanya terjadi pada ilmu laduni. Yang bisa seperti ini itu hanya ilmu laduni di zaman modern loh ya. Selain ilmu laduni tidak bisa.
Nah, untuk mendapatkan ilmu laduni, panjenengan tidak akan mampu. Usia panjenengan juga akan cukup. Nah, itu pentingnya mempertahankan kemanunggalan jati, ya. Kalau tidak dalam keadaan manunggal jati, kita akan menghadapi berbagai kejadian-kejadian yang kita tidak mengerti sebelumnya. Yang tidak kita pahami sebelumnya, yang tidak kita ketahui sebelumnya. Makanya bingung, takut, dandap, harus bagaimana, harus bagaimana. Kalau dalam keadaan manunggal jati, apapun tinggal menikmati rasanya saja. Ikut aja. Tidak akan, jangan takut. Hanya dengan menikmati rasanya kelakuan, tidak ada satupun kelakuan kita yang akan membawa kita ke jurang, itu enggak ada. Jadi jangan takut, nikmati aja kelakuan. Karena apa? Karena kelakuan kita tidak akan masuk jurang, tidak akan kejegur lubang, tidak akan. Jadi jangan risau itu. Kok begitu Pak? Lawang kelakuannya kelakuan Tuhan. Nah, kelakuannya kelakuan Tuhan. Bukan kelakuan makhluk. Ya kalau kelakuan makhluk ada kalanya merugikan. Ini kelakuan Tuhan nih. Kelakuan makhluk ada kalanya menyakitkan. Ini kelakuan Tuhan. Oke. Nah, sudah klik Pak? Kadangan kita malam ini cukup ya. Kebanyakan nanti panjenengan malah mumet. Kadangan kita malam ini saya cukupkan dan kita sambung kali lain. Dengan menu yang berbeda, tapi intinya tetap masih sama, yaitu tentang wahyu pancagaib dan sifat sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku yang selama ini kita kenal dengan sebutan iman. Terima kasih dan tercerahkan kita semua. Nggih.